Salam sejahtera saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu. Saudara yang kekasih, sekarang kita akan memasuki lebih dalam lagi tentang penderitaan, yaitu sukacita dalam penderitaan. Kita akan membaca Alkitab dari Kolose. Kolose pasal yang pertama ayat 24 sampai 29. Kolose pasal 1, 24, 29, demikian firman Tuhan. Pelayanan dan penderitaan Paulus. Sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan mengenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Kepada mereka Allah mau memberitahu betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Dialah yang kami beritakan. Apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat, untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga, sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Saudaraku kekasih, semakin kita lanjut, semakin kita dalam, semakin kita jauh membicarakan penderitaan, semakin kita kaget, semakin kita terkejut, karena semakin dalam, semakin jauh bedanya dengan konsep kita. Bayangkan saudara, judul yang kita ambil pada hari ini, sukacita dalam penderitaan. Sesudah penderitaan kita pahami sebagai anugerah yang diberikan bersama-sama dengan kepercayaan atau menerima keselamatan itu, maka penderitaan juga adalah sesuatu yang harus kita masuki, kita ikuti. Lalu sekarang lebih mengejutkan lagi, penderitaan adalah sukacita di dalam hidup kita. Nah saudaraku, hal ini hanya mungkin kita mengerti jikalau kita memiliki satu pemahaman yang benar, pemahaman yang utuh tentang firman Allah. Itulah yang akan bisa memberikan kepada kita kekuatan untuk menikmati sukacita dalam penderitaan karena Kristus. Karena itu, saudara mesti suka baca Alkitab. Karena itu, Alkitab mesti menjadi kesukaan saudara. Saudara tidak boleh menjadi pemalas. Lalu saudara berkata, yang penting aku sudah doa, baca enggak lagi. Wah, ini saya kadang-kadang ngeri saudara. Hati-hati. Oleh karena itu saya ingin mengingatkan saudara sebelum lanjut. Sudah baca Alkitab belum? Baca dulu, ya begitu ya. Saudara mau baca pagi, siang, malam, silakan bikin, sesuaikan dengan waktu masing-masing. Tetapi ada saudara waktu bergumul, ada saudara waktu membaca, ada saudara waktu boleh mengerti kebenaran firman Allah, bukan cuma dari khotbah ke khotbah, tapi waktu baca sendiri, mengalami sendiri. Karena pendeta khotbah bisa salah saudara. Betul ya, pendeta khotbah bukan cuma bisa salah, bisa ngaco. Jauh lebih dari salah. Salah itu bisa jadi kalau orang tidak sengaja. Tapi ada yang sengaja salah. Memang sudah kacau namanya ya. Nah karena itu hati-hati. Nah kita tidak akan pernah memahami hal-hal seperti ini. Sukacita dalam penderitaan. Paulus bersukacita mengapa? Dia mengatakan aku bersukacita karena aku boleh menderita untuk jemaat. Yaitu jemaat di Kolose saudara. Memang jemaat Kolose bukan jemaat yang dibangun oleh Rasul Paulus. Epafras, salah satu murid daripada Paulus lah sebenarnya yang membangun jemaat ini. Tetapi Paulus sadar di dalam tugas dan pelayanan keterlibatan dia dengan seluruh jemaat, dia tidak memilah-milah jemaat satu, jemaat lain dan terusnya. Tetapi jemaat sebagai keutuhan yang di Kolose dan tempat lain, dan dia bekerja untuk semuanya, berdoa untuk semuanya, siang dan malam dia lakukan itu. Maka dia berkata, aku bersukacita karena aku boleh menderita buat kalian. Hai jemaat-jemaat. Saya pikir ini menjadi satu kondisi yang langka dari seorang hamba Tuhan ya. Yang justru sekarang ini banyak mencari senangnya daripada susahnya. Kalau sudah susah sendiri nanganin jemaat, aduh banyak hamba Tuhan terus meninggalkan begitu ya. Wah, sulit nih jemaatnya, udah deh saya pindah. Sebaliknya saudara, banyak hamba Tuhan betah di satu tempat karena apa? Enak sih, banyak amplopnya. Kira-kira begitu kali ya saudara. Halo saudaraku, doa kita adalah kiranya setiap hamba Tuhan termasuk saya di dalamnya diberi kekuatan dan selalu diingatkan Tuhan. Tujuan pelayanan kita bukan mengumpulkan berapa banyak rupiah yang bisa kita dapatkan. Tujuan pelayanan kita bukan sekedar satu mobil atau rumah yang disediakan oleh gereja.
Tujuan pelayanan kita adalah bagaimana menyukacitakan hati Tuhan, karena membawa jemaat boleh mengenal Tuhan. Dan untuk itu kita mendidik, membentuk memang pasti susah. Dan saya bisa memahami penderitaan para rasul ini. Kesulitan mereka membentuk jemaat untuk menjadi jemaat yang kokoh, yang mengerti. Karena jemaat kan banyak juga masalahnya. Bertikai, ribut dari satu yang lain. Satu rasa lebih rohani dari yang lain. Satu rasa lebih baik dari yang lain. Lalu saling mencaci, saling memaki. Lalu yang namanya rasul kan mesti nengahin. Nah, kerjaan gini kan susah luar biasa ya. Nah, oleh karena itu saudaraku, di dalam hal-hal seperti ini sangat menarik. Ketika Paulus mengatakan, aku bersuka cita karena boleh menderita untuk kalian. Satu kalimat yang terlalu sulit, jarang kita dengar. Aku menderita dan aku bersuka cita karena itu boleh aku alami buat kalian. Saudara, kembali saya ingin mengajak kita untuk mulai memikirkan. Kadang-kadang banyak realita yang pahit yang kita lihat. Saya adalah seorang hamba Tuhan. Kadang-kadang saya sedih dengan rekan-rekan saya juga. Bagaimana kadang-kadang jomplangnya satu kondisi perekonomian di dalam kehidupan sebuah gereja begitu ya. Aduh, hamba-hamba Tuhan kadang-kadang mewahnya luar biasa. Sementara pada saat yang bersamaan ada jemaat di sana yang maaf saudara, mungkin tak bisa makan sehari 3 kali. Jangan bicara lain-lain ya. Jangan bicara deposito, baju dan seterusnya. Mungkin dia tidak bisa makan normal 3 kali 1 hari. Hamba Tuhan boleh punya mobil enggak? Oh boleh saudara, saya juga naik mobil. Boleh punya handphone? Oh boleh saudara, tidak ada masalah itu. Untuk kepentingan pelayanan. Yang kita pertanyakan sekarang adalah kepekaan. Artinya Kijang juga mobil, Baby Benz juga mobil. Lah kalau bisa pakai Kijang kenapa mesti Baby Benz? Kira-kira begitu ya. Nah, jemaatnya emang sudah kayak apa? Tapi kalau jemaat sudah merata semua begitu ya, memang cukup makmur. Ya pendeta makmur juga wajar, karena pendeta juga tidak boleh toh disuruh menderita terus. Hanya jemaatnya yang makmur, kan tidak. Nah ini memang menyangkut hati nurani, kedalaman yang perlu diselidiki, kejujuran dari setiap hamba Tuhan. Tetapi sekaligus saya juga mengatakan, bukan hanya hamba Tuhan saja yang boleh menderita dan mengatakan sukacita menderita karena kamu. Saya berharap orang-orang awam, jemaat-jemaat dibangunkan dan boleh mengeluarkan kalimat yang sama. Kalau sampai saudara duluan, ya biarlah para pendeta menjadi malu karenanya. Ayo mari berpacu untuk Tuhan, karena soal melayani Tuhan tidak soal pendeta apa bukan pendeta. Tetapi saudara yang mendengarkan, jika saudara boleh menderita demi pelayanan itu, saudara boleh berkata, aku bersuka cita karena aku boleh menderita untuk anak-anakku, kata seorang guru sekolah minggu. Aku bersuka cita karena aku boleh menderita untuk kalian, kata seorang pembimbing remaja atau pembimbing pemuda. Aku boleh bersuka cita karena untuk boleh melayani Tuhan di kantorku, kata orang-orang yang aktif dalam persekutuan di kantor, dan seterusnya. Karena mereka mengalami penderitaan, kesulitan demi pelayan, dan mereka berkata, sukacita. Oh, saudara yang indah sekali ya. Sukacita Paulus adalah karena apa? Dikatakan yang kedua adalah karena boleh menderita untuk meneruskan penderitaan Kristus. Bahagia apa? Bagi gerejanya. Ini jangan disalah mengerti ya. Waktu dia mengatakan, aku akan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya itu jemaat. Kristus tidak ada kurangnya penderitaan. Penderitaan Kristus sempurna bagi jemaatnya saudara ya. Tidak ada yang melebihi daripada itu. Nah di sini Rasul Paulus bukan sedang kurang ajar begitu loh. Hati-hati, jangan disalahpahami. Tetapi justru Rasul Paulus ingin mengatakan, waktu dia mengatakan penderitaan Kristus untuk tubuhnya yaitu jemaat, adalah bagaimana dia boleh meneruskan apa yang sudah dialami Kristus yang menderita bagi gerejanya, sekarang boleh dialami. Dia senang, dia suka cita, artinya dia boleh memikul salib yang boleh pernah dipikul Kristus, sekalipun salib yang dipikulnya tidak sama dengan salib Kristus. Karena pergumulan salib Kristus jauh lebih besar, bukan? Jauh lebih hebat. Tetapi kesukacitaan itu sangat unik. Di sini saudara, guru menderita, saya boleh menderita, seneng loh. Wah, ini luar biasa. Ini lain, guru menderita, ya sudah guru saja menderitakan, bukan aku. Nah satu kali ada seorang anak saudara. Anak ini dari seorang anak orang kaya begitu ya. Wah, tidak karu-karuan hidupnya, tidak karu-karuan sekolahnya. Papanya marah luar biasa. Kamu ini keterlaluan. Sekolah ke luar negeri dikasih, beli ini dikasih, mobil dikasih, tapi sekolahmu tidak pernah beres. Malah pacaran gonta-ganti terus. Kamu tahu dulu papa bagaimana? Bapaknya memang dulu seorang yang miskin saudara. Dia bilang, papa ini dulu miskin, sekolah jalan kaki.
Kau tahu, mau makan? Saya makan singkong. Itu pun mesti diatur supaya cukup pagi, siang, dan sore. Kamu makan sebebasnya, kamu makan seenaknya, tapi sekolah pun tak becus. Kamu lihat bagaimana papa menjadi sukses dari penderitaan. Kamu harus sekolah yang benar. Lalu anak ini dengan entengnya menjawab papanya tanpa rasa salah. Itu kan bukan salahku, itu salah papa. Tentu papanya kaget, saudara. Apa maksudmu? Aku kan anak orang kaya, lah papa kan anak orang miskin. Dia bilang begitu, saudara ya. Lalu dari kalimat ini dia mengatakan seperti ini loh. Papa anak orang miskin, jadi kerja keras, makan diatur-atur, sekolah jalan kaki, kan begitu. Lah aku kan anak orang kaya, ngapain sekolah jalan kaki, ada mobil. Ngapain makan diatur-atur, ada uang. Ngapain sekolah capek-capek, deposito cukup kok. Saudara, jawaban yang kurang ajar begitu ya. Tetapi kok ada unsur kebenarannya dalam tanda petik loh. Artinya sesuatu yang konyol tetapi perlu dipikirkan ulang. Ya. Sesuatu yang konyol tetapi perlu diperhatikan. Salah kaprah, salah memahami, salah mengerti, salah menikmati fasilitas yang ada. Nah, sebagai murid Kristus kita tidak boleh. Itu kan guru yang menderita. Mengapa aku mesti ikut? Jangan ikut-ikutan jawaban begitu. Tetapi kita boleh mengatakan syukur karena engkau sudah menderita bagiku dan aku mau menderita bagimu. Ya, sukacita Paulus kenapa? Karena dia boleh menderita sebagai rasul yang dipilih oleh Kristus yang telah menderita lebih dulu dari dia. Bayangkan saudara, kalau Paulus mengingat hidupnya yang penuh kenajisan, penuh dosa, sama seperti saudara dan saya. Tapi kemudian dipilih boleh mengenal dia. Apakah saudara tidak bersuka cita untuk itu? Oh, karena itu, sekali lagi, sukacita dalam penderitaan hanya boleh muncul kalau kita memahami dengan sungguh hidup kita. Memahami dengan sungguh anugerah yang kita terima dari dia. Jadi, semangat seperti apa yang ada pada kita? Saya berharap semangat yang tinggi, yang bisa bersuka cita di dalam penderitaan yang dialami. Paulus bersuka cita karena kesadarannya sebagai seorang pelayan sangat menarik. Yaitu dia sadar sebagai seorang pelayan, sebagai seorang hamba Allah, dia adalah melayani. Melayani itu namanya kerja. Melayani itu berbuat sesuatu. Melayani itu identik dengan menderita. Sekali lagi ya, menderita demi kebenaran ya. Bukan menderita yang dibuat-buat. Bukan askesi, terus tidak makan ini, tidak minum itu, segala macam. Bukan itu. Yang kedua, saudara, ia sadar di dalam semangat itu dia bukanlah bos yang harus dilayani. Seneng-seneng tunggu sana, tunggu sini, naik itu, tidur di hotel kelas 1, nggak boleh kelas 3. Hanya jemaat yang pusing cari biayanya, kan begitu ya. Mesti naik pesawat eksekutif, nggak mau bisnis. Jemaat yang mesti sediakan uangnya, ada tarifnya, sekian rupiah, plus MC sekian, kalau plus penyanyi sekian. Wah, tuh, tak karu-karuan. Bukan itu saudaraku. Bukan mempersulit, membebani orang lain. Tetapi dia sadar sebagai pelayan, dia memang merupakan bagian daripada kesulitan yang harus dikerjakan. Paulus bersuka cita dalam penderitaannya karena dia sadar, saudara. Sukacita di dalam penderitaan itu boleh jadi hanya karena dia memahami firman yang hidup, yang merupakan rahasia dari Allah yang hidup secara khusus kepada orang-orang kudus, sehingga orang-orang kudus memiliki pengharapan, sehingga orang-orang kudus memiliki pengertian, sehingga orang-orang kudus mempunyai kekuatan di dalam Kristus. Itu satu rahasia yang orang umum tidak tahu. Bagaimana hubungan kita dengan Kristus dan keselamatan kita boleh terima secara private, secara personal. Itu rahasia yang orang lain tidak tahu. Itu yang dimaksud. Jadi bukan rahasia yang macam-macam, tetapi itulah yang disebut special grace ketika itu datang. Yaitu anugerah khusus boleh mengenal, menerima, selamat di dalam Kristus. Itu satu rahasia yang besar. Yang disebut anugerah umum orang mengerti. Oh, siapa Allah? Alam semesta jadi bagaimana? Ini dan seterusnya. Itu anugerah umum. Orang boleh mengerti banyak kebenaran di dalam anugerah umum. Tetapi anugerah khusus membawa kita bertemu secara pribadi dengan Kristus, yang menjadi sebuah rahasia yang indah, rahasia yang mulia, rahasia yang ajaib dalam hidup orang yang percaya. Bagaimana saudara tidak bisa bersuka cita? Kau telah memiliki dia. Bagaimana saudara tidak bisa bersuka cita kalau boleh menderita bagi dia yang sudah memiliki kita? Wow, kan menjadi aneh kalau sampai tidak bisa bersuka cita dalam penderitaan karena dia. Ya kan saudaraku,
penderitaan kita dan sukacita kita itu hanya bisa kita pahami sekali lagi kalau kita hidup benar. Maka saudara-saudara, sesungguhnya derita yang kita alami itu bukan apa-apa. Mengapa? Karena hidup kita yang benar di dalam Kristus menolong kita memahami Kristus dengan benar. Maka penderitaan yang kita alami kita sadari betul bukan apa-apa, karena Kristus sudah menderita secara sempurna lebih dulu dari kita. Penderitaan yang kita alami hanyalah melanjutkannya. Karena dia sudah tidak ada, maka beban penderitaan menjadi bagian kita. Lakon Kristus itu kita teruskan dalam hidup ini. Lakon Kristus memberitakan Injil kepada dunia. Lakon yang Kristus sudah mainkan untuk menyelamatkan orang berdosa, sekarang ditaruh di pundak kita untuk memberitakan Injil supaya percaya kepada Kristus yang mati di kayu salib itu, supaya percaya kepada Kristus yang sudah menderita itu, sehingga apa yang kita kerjakan, sekalipun mendapat makian, sekalipun mendapat cacian, sekalipun mendapat penolakan dan bukan penghargaan, tetap memberikan sukacita yang limpah. Amin. Oh, saudara, indah sekali. Tapi pernahkah kita mengalami gairah kayak begini nih, yang rasanya seneng banget karena boleh melayani Tuhan? Saya agak ragu, saudara. Kadang-kadang hidup kita tuh begitu monoton, rutinitas. Haleluyanya mas semangat sebutnya begitu ya, teriaknya mas semangat, nyanyi tepuk tangannya mas semangat, saudara. Tetapi jauh di dalam hati nurani sanubari kita, cek baik-baik. Mungkin kita nggak ketemu momentum seperti itu. Sebenarnya kita sudah kering, saudara. Saudara-saudara, seperti yang sering kali saya katakan, saya bukanlah seorang yang suka meninabobokan jemaat, dan saya bukanlah seorang penipu untuk menipu jemaat dengan ekstasi, kesenangan yang palsu. Saya ingin mengajak kita jujur menemukan diri kita. Kalau belum, masih ada waktu, belum terlambat memperbaiki, ya bukan? Supaya jangan sampai nanti kita kecewa kalau Tuhan memberikan penilaian kepada kita, engkau bukan hamba yang baik. Waduh, kaget luar biasa. Tapi sudah terlambat. Di sini, sekarang ini, saat ini, periksa baik-baik. Hidup di dalam gairah dengan Dia. Periksa baik-baik supaya saudara boleh menemukan prinsip kebenaran itu. Saudaraku, perhatikan itu sungguh-sungguh. Ya. Yang kedua, saudara, adalah bagian ini adalah kita, penderitaan dan sukacita, supaya kita pahami kalau penderitaan menghimpit kita, padahal kita sudah hidup benar, itu karena, ya perhatikan, itu hanyalah karena kurang pemahaman kita. Kita bilang gini toh, aku sudah hidup benar, tapi kok menderita, lalu kita mulai kecewa gitu ya. Itu kurang pemahaman. Kalau pemahaman kita tentang Kristus sudah benar, maka hidup kita yang benar, lalu mengalami kesulitan, kita akan sikapi lain. Lord, thanks. Sukacita tadi toh. Nah jadi saudara-saudara, sekarang di tengah-tengah problema, di tengah-tengah kehidupan kita, mari kita lihat. Kalau Tuhan memberikan kita kesempatan untuk tertawa di dalam sukacita, karena boleh menderita untuk Dia. Jangan lewatkan. Jangan justru momentum atau kesempatan yang Tuhan berikan, saudara buat untuk ngomel-ngomel sama Tuhan. Saudara buat justru untuk marah-marah sama Tuhan. Kenapa begini, kenapa bogono dan seterusnya. No. Jangan justru penderitaan saudara alami membuat saudara lari kiri kanan cari gereja-gereja yang mungkin senang memberi hiburan-hiburan palsu pada saudara, yang enak di kuping tapi jauh dari kenyataan. Lalu saudara mungkin cerita di mana-mana, oh saya rasa happy, rasa ini, rasa itu. Ya, engkau rasa happy. Apanya? Seneng-senengnya. Orang naik klub juga senang saudara pulangnya. Iya kan? Orang pergi ke diskotik jogging, wah puas. Pulang senang saudara perasaannya. Tetapi di dalamnya, di hatinya, di dasarnya, kalau penderitaan datang, apa yang terjadi pada orang seperti ini? Ambruklah mereka. Tetapi bagi orang yang kuat sungguh dalam Tuhan, jikalau penderitaan datang pada dia, maka ia akan tersenyum dan berkata, Lord, thank you. Lord, thank you. Masuki hari ini saudara dengan berkata, Lord, thank you. Untuk apa yang saudara boleh alami? Kesulitan penderitaan karena Kristus. Jangan berhenti. Jangan takut. Hidup masih panjang, perjalanan masih jauh. Tapi Tuhan menyertaimu. Kemenangan siap bersama dengan engkau kalau engkau kuat menanggung semua itu. Dan engkau pasti kuat jika engkau pasrah kepada Dia, bergantung kepada Dia Tuhan kita. Amin.